Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Kolin lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Saya langsung bicara dengan Pak Rosan ya. Saya tuh kalau bicara nggak pernah di belakang, langsung ketemu orangnya gitu. Saya bilang Pak Rosan, ini gimana sih sebenarnya janjiannya tuh dengan istana? Oh, nanti setelah 2 tahun baru kemudian Pak Prabowo turun akan digantikan Gibran. Aku jawab, emang bakal hidup Prabowo 2 tahun? Kalau gue jadi Gibran gue matiin. Cepet dia jadi presidennya. Jadi maksud saya tuh kita logik lah. Nah, kenapa saya mesti ngomong ini? Kita harus gambarkan ya, kalau tiba-tiba Gibran jadi pemimpin. Pemimpin itu harus punya 12 nilai kepemimpinan. Dia harus jujur, transparan, menjunjung tinggi prinsip moral dan etika. Kalau mulainya saja sudah ramai begini, tidak bermoral, tidak bawa etika, gimana saya bisa taruh kepercayaan itu di sana? Penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Koni Raha Kundini Bakri ya, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama 2 tahun ya. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran dan Pak Munasir Musaman. Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari advokasi dan hukum. Mungkin langsung aja Pak Rosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana musiknya adalah masa-masa tenang, tetapi karena pagi ini begitu saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media, dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Koni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya tanya untuk apa? Untuk 2 hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada 1 orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya. Itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian
beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini bahwa beliau memang ingin bergabung kepada tim TKN, ingin bergabung, ya tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama, ya Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyaklah yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran-nya. Dan kemudian beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang, waduh saya udah sering ngejelekin Gibran, dia bilang, gini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini. Liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi. Akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, beliau bilang lebih tepat. Exitnya alasannya, karena selama ini saya kan udah ngejelek-jelekin. Biar kelihatan bagus alasan saya, ya Ibu pikirkan saja silahkan, saya bilang gitu. Dia bilang oke, dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur ketemu dengan Mas Gibran, dan saya sempat sampaikan juga itu ke Mas Gibran. Oke, itu yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya, gitu. Beliau menyatakan ini gimana kok sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, saya bilang bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang itu. Bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, udah hitungan itu tidak pantas. Ya udahlah itu Bu, jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah gitu. Ini pernyataan beliau gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang, ya. Ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang ketua tim media Pak Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini mengeluarkan videonya beredar sangat masif ya di hari ini gitu. Ya kami pun melihat bahwa di masa-masa tenang dan di saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isi fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim, dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, permintaan beliau, atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Saya bilang Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja, Ibu ke Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain, itu prerogatif Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni, yang disampaikan saya ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya, atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain itu seperti itu. Saya bilang silakan saja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya. Saya sih senyum saja, bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami, ada
Pak Habib dan yang lain bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik ini juga tahu gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mass media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media yang beredar itu adalah, menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Bunyi juga nih, ini keren nih. Lebih keras yang ini, Mas. Ya, teman-teman. Jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimention nih Pak Rosan. Tapi kalau narasinya, Prabowo, Gibran maju, siapa tahu yang jadi Presiden Gibran. Narasi begitu kan disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Ahok ya. Ya, ini adalah bagian fitnah yang memang kalau kami kategorikan fitnah dalam situasi pihak-pihak yang sangat panik. Jadi kalau orang panik itu kan apa saja dipakai, ya nggak logis dipakai. Bahkan narasi ini disebarkan secara masif meluas ya, bersamaan dengan narasi yang sebetulnya sama-sama menyudutkan tetapi secara logika berkebalikan. Misalnya narasi kalau Pak Prabowo terpilih maka dia tidak akan mendengarkan Presiden Jokowi yang sekarang presiden ya, nanti bukan presiden lagi gitu. Jadi Pak Prabowo akan menjalankan kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ini kan secara substansi bertentangan. Yang satu ya kan, kalau Pak Prabowo terpilih maka kebijakan Pak Jokowi belum tentu dilanjutkan karena Pak Prabowo akan jalan sendiri. Yang satu bilang Pak Prabowo nggak akan bisa menjalankan kebijakannya karena digantikan Mas Gibran. Nah, ini kan jelas-jelas kita bisa mengkategorisasi ini adalah hoax yang disampaikan secara masif ya, karena penyebarannya juga hampir di semua WAG ya, ini kan pasti pakai mesin ya. Lalu di semua platform media sosial ya. Jadi ini hoax yang sangat masif yang memang dikeluarkan ketika yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik. Ya, panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terus meroket. Jadi apapun dipakai, mungkin pasarnya lain nih. Hoax yang pertama pasarnya kelompok ini, hoax yang kedua pasarnya kelompok ini. Jadi kalau orang kepepet itu kan dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa aja yang ada di situ. Mungkin itu ya, kami sih yang paling penting hari ini Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya ya, dan secara logika sangat masuk di akal ya. Ternyata saya juga baru tahu ya, Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu. Betul. Tidak kenal sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang dalam posisi politik sangat tinggi ya, high level politician ya, bisa berbicara sembarangan ya dengan orang yang baru dikenal. Nah, itu juga sudah nggak masuk akal. Rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian ya. Dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Fritz? Yang dari yang soal Ibu Koni itu? Iya, itu dulu. Yang Koni nanti yang satunya berikutnya lain, yang film itu, bukan sekarang. Mungkin itu ada tambahan